Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Marnelia. Pada video kali ini, Marnelia akan membahas tentang teori feminisme dalam suatu karya sastra. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan bagi yang udah subscribe, Marnelia ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Nah, sebelum kita membahas teori feminisme dalam suatu karya sastra, teman-teman udah pada tahu belum apa sih teori feminisme? Nah, untuk lebih jelasnya simak terus ya videonya. Nah, feminisme berasal dari kata femme yang berarti perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan dari feminisme adalah keseimbangan intoleransi gender. Feminisme juga merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum wanita untuk menolak sesuatu yang dimarginalisasikan atau suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin. Kemudian disubordinasikan, yaitu kedudukan bawahan, dan diendahkan oleh kebudayaan yang dominan, baik dalam tataran politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial lainnya. Dalam arti leksikal, feminisme adalah gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Feminisme ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian menurut Ollenberg dan Helen Amor tahun 1996 dalam mengembangkan teorinya, pendekatan feminis tidak menerima pendekatan positivis dan fungsionalitas karena beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu pendekatan positivis menekankan penemuan kebenaran universal dengan metode verifikasi. Kemudian yang kedua, komitmennya pada objektivitas dan netralitas peneliti. Dan yang ketiga yaitu klasifikasinya yang dikotomis serta penekanannya pada prinsip kausalitas. Kemudian yang keempat yaitu pandangan-pandangan yang ahistoris. Dan yang terakhir, tidak melihat pemakaian bahasa sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, dan teori-teori. Nah, kritik sastra feminis juga ada tujuannya loh. Tujuannya yaitu dengan kritik sastra feminis kita mampu menafsirkan kembali serta menilai kembali seluruh karya sastra yang dihasilkan di abad silam. Kemudian membantu kita memahami, menafsirkan, serta menilai cerita-cerita rekaan penulis perempuan. Kemudian setelah kita mengetahui arti feminisme, tujuan dari feminisme, kita langsung masuk ke pembahasan inti kita, yaitu teori feminisme dalam suatu karya sastra. Nah, pada video kali ini Marnelia akan membahas teori feminisme dalam film Snow White. Pasti teman-teman udah tahu kan apa itu film Snow White? Maka dari itu simak terus ya videonya. Dongeng adalah narasi fiksi yang menggabungkan protagonis manusia dan non-manusia dengan unsur keajaiban dan supranatural. Dalam berbagai jenis dongeng, seorang putri digambarkan sebagai seorang tokoh yang lemah, pasif, selalu jadi sasaran kejahatan, menjadi korban dan membutuhkan pertolongan seorang pangeran yang datang menjemputnya daripada berjuang sendiri. Nah, cerita-cerita ini menggambarkan perempuan sebagai seorang yang kuat, aktif, dan dominan. Hal ini juga terlihat ketika perempuan baik dalam cerita digambarkan sebagai seorang yang diam, tanpa ambisi, indah, subur, dan bersemangat untuk menikah. Salah satu cerita dongeng tersebut ialah Snow White.
Nah, Snow White merupakan dongeng klasik asal Jerman karangan Brothers Grimm yang dipublikasikan pada tahun 1812. Film ini menyampaikan pesan, terutama pesan budaya feminisme. Pada feminisme tradisional, mengkritik dongeng klasik karena cerita-cerita tersebut mencerminkan nilai-nilai patriarkal masih bertahan. Film Snow White ini menceritakan seorang perempuan yang tercantik di seluruh negeri. Inilah sebabnya Queen Ravenna yang merupakan ibu tiri dari Snow White ingin membunuhnya dan mengirim seorang pemburu. Namun bukannya membunuh, pemburu tersebut malah melatih Snow White cara bertarung dan berperang. Kini, Snow White menjelma menjadi seorang pejuang yang mengancam pemerintahan Ratu Ravenna yang merupakan ratu jahat. Kategorisasi muncul dari suatu kondisi perempuan borjuis abad ke-18 yang sudah menikah yang tidak dibiarkan untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak mempunyai kebebasan. Kemudian dari kondisi tersebut muncul salah satu keinginan feminis, yaitu untuk menyatakan bahwa semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya. Pada film Snow White ini memperlihatkan bahwa cermin ajaib menjadi penasehat atau sesuatu yang dijadikan pertimbangan Ravenna dalam mengambil keputusan. Suara dari cermin ajaib yaitu suara laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun film ini menggambarkan adanya perempuan yang dapat mengambil keputusan, perempuan tidak dapat lepas dari pertimbangan laki-laki. Hal ini memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan Ravenna tidak terlalu otonom. Pada film Snow White ini juga menunjukkan adanya aksi antara tokoh prajurit dan Ravenna pada saat yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa prajurit laki-laki berada di bawah keputusan dan perintah Ravenna. Dalam film Snow White ini berdasarkan visi feminisme, yaitu alih-alih keterbatasan analisisnya, bagaimanapun menghadirkan visi seorang perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan pikiran, yang bukan merupakan budak atas hasratnya, bukan budak suami maupun anak-anaknya. Ravenna yang menyerap kekuatan laki-laki menunjukkan bahwa untuk menjadi lebih kuat, Ravenna memerlukan faktor eksternal yaitu kekuatan dari hati laki-laki. Selain itu, dalam adegan film Snow White ini ditunjukkan bahwa kekuatan yang ada dalam diri Ravenna merupakan kekuatan mistis. Kekuatan Ravenna juga digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu kekuasaan dan kecantikan. Di samping itu, dalam film Snow White ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan tidak mempunyai kekuatan, karena kekuatan merupakan eksklusif laki-laki. Film Snow White ini berdasarkan salah satu pernyataan feminis, yaitu bersama-sama dengan laki-laki. Menurut Friedan, perempuan mungkin dapat mengembangkan jenis nilai-nilai sosial, gaya kepemimpinan, dan struktur institusionalis yang akan memungkinkan kedua gender untuk mencapai pemenuhannya baik di dunia publik maupun privat. Pada film Snow White ini menunjukkan adegan roh hutan yang berupa rusa putih menundukkan badan pada Snow White. Lingkungan Snow White berupa hutan dengan pepohonan dan terdapat rusa putih dengan julukan roh hutan. Berdasarkan kode kelakuan, Snow White mengagumi rusa putih tersebut. Dan berdasarkan kode gestur, Snow White membelai kepala rusa putih tersebut. Kemudian, rusa putih tersebut membungkukkan badan pada Snow White. Pada adegan ketika rusa putih menunduk pada Snow White, hal ini menandakan bahwa simbol kerajaan tunduk pada Snow White yang merupakan seorang putri raja.
Hal ini menekankan bahwa Snow White merupakan seorang pemimpin dan rusa putih memberkatinya, seperti yang diucapkan seorang kurcaci saat melihat peristiwa itu. Teori feminisme dalam film Snow White yaitu pengambilan keputusan, kekuatan, dan kepemimpinan. Perempuan digambarkan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, film Snow White ini menggambarkan kekuatan dalam diri perempuan berupa kekuatan fisik, pikiran, dan mistis. Perempuan juga digambarkan dapat menjadi sosok pemimpin bagi pengikutnya. Dalam melakukan hal-hal yang bersifat feminis, tokoh perempuan digambarkan tidak lepas dari faktor eksternal meskipun tidak selalu dalam bentuk tokoh laki-laki, misalnya cermin ajaib, merpati, kuda putih, dan para kurcaci. Demikianlah video pembahasan kita tentang teori feminisme dalam suatu karya sastra yaitu film Snow White. Pada video kali ini nantikan video-video berikutnya yang tak kalah menarik lainnya, yang insya Allah dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.